Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbahagia, saudara-saudaraku. Selamat bergembira, saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official dan channel Tanda Kejadian. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalian mungkin menunggu-nunggu bagaimana kabar Kang Deddy Mulyadi setelah hari ini dilantik. Tadi saya sudah menyiarkan secara langsung pelantikan Kang Deddy Mulyadi dan sejumlah kepala daerah. Jadi ada 961 kepala daerah yang dilantik tadi, ya. Teman-teman bisa menyaksikan videonya di channel News Clan Official. Saya sebelum ini live di channel News Clan Official. Jadi acaranya sangat meriah. Ya, jadi itu adalah momen pertama kali sepanjang sejarah di Indonesia. Jadi dilantik sekitar 961 kepala daerah. Dari gubernur dan wakilnya, kemudian bupati dan wakilnya, kemudian wali kota dan wakilnya. Luar biasa. Diawali dengan kirap para gubernur yang berbusana putih-putih dengan ciri khas busana mereka itu. Kirap diiringi dengan drum band dari Praja IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Wah, keren banget tuh. Silakan dicontoh, dilihat. Saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, yang menarik, ya, terima kasih saudaraku, jejak kaki sudah hadir. Jadi yang menarik adalah Kang Deddy Mulyadi, viral. Satu-satunya kepala daerah yang langsung membuat keputusan strategis. Langsung membuat SK pencopotan kepala SMAN 6 Depok terkait dengan himbauan agar tidak melaksanakan studi tur ke Bali, tetapi tampaknya kepala sekolah SMAN 6 Depok ini ngayel. Akhirnya saya katakan dan saya yakin ya, Kang Deddy ini memecahkan rekor. Pertama kali seorang gubernur yang baru dilantik pada hari ini, tanggal 20 Februari tahun 2025, beliau langsung membuat SK pencopotan terhadap kepala sekolah SMA 6 Depok. Jadi beliau langsung melakukan efisiensi. Jangan khawatir, ada videonya. Nanti juga akan saya sampaikan video wawancara Kang Deddy Mulyadi yang baru dilantik sebagai gubernur definitif Provinsi Jawa Barat, saudaraku. Tapi izinkan saya membacakan dulu beritanya nih. Menarik ya. Mudah-mudahan warga Jawa Barat semuanya tentu bergembira karena waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya telah tiba, ya, yaitu dilantiknya memang berjumlah 961 orang, ya, yang menjadi kepala daerah langsung dilantik oleh Bapak Prabowo Subianto, saudara yang dirahmati Allah. Jadi ini ada berita Deddy Mulyadi atau sering disebut dengan KDM langsung tancap gas, saudara. Luar biasa kan, langsung tancap gas beliau. Copot kepala sekolah SMAN 6 Depok, ya, yang berangkatkan murid studi tur. Ini viral. Ini beritanya sangat sigap memang Kang Deddy Mulyadi yang mengemban jabatan setelah baru dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat atau Jabar pada hari ini, ya, Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025. Kang Deddy Mulyadi langsung mencopot kepala sekolah SMAN 6 Depok yang tetap memberangkatkan siswanya pergi studi tur ke Jawa Timur. Sebelumnya Kang Deddy Mulyadi menghimbau agar rencana studi tur, ya, supaya kegiatan studi tur dari SMA Negeri 6
yang bertujuan mau studi tour ke Bali itu ditiadakan. Ya, saudaraku, kabarnya ini viral loh. Kabar berita penonaktifan kepala sekolah SMAN 6 Depok ini viral, dimuat di berbagai pemberitaan online, di berbagai platform media sosial. Langsung diteken, ditandatangani Kang Deddy Mulyadi pada hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jawa Barat definitif. Ini kata beliau ya, kutipan langsung ini. Saya langsung kerja hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi. Ujar Kang Deddy Mulyadi yang sering dikenal dengan KDM di Istana Jakarta pada hari ini Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025. Saudaraku, Kang Deddy Mulyadi menjelaskan tindakan tersebut akan menjadi suatu agenda yang akan dibenahi oleh Kang Deddy ya. Beliau, Kang Deddy, juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa apakah pihak SMA 6 Depok melakukan pungutan, dalam tanda petik pungutan liar, terhadap siswa untuk studi tour ataukah tidak. Katanya Kang Deddy nih, saya sampaikan cuplikan langsung. Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu SMAN 6 Depok ada pungutan-pungutan di luar ketentuan ataukah tidak. Wah. Kalau sampai ada, wah bisa berhabis saudaraku. Ya, sorry ya, saking semangat deh. Lebih lanjut, Kang Deddy Mulyadi menyampaikan begini. Ini kinerja saya pertama. Ingin membenahi manajemen di pendidikan. Di kependidikan Provinsi Jawa Barat. Karena kan isu PIP, pungutan liar, studi tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat, ujar Kang Deddy Mulyadi. Masya Allah, luar biasa saya dukung, mudah-mudahan diikuti oleh kepala daerah yang lain. Ya, rencananya selama 7 hari ke depan Kang Deddy bersama kepala daerah yang lain itu mengikuti sejumlah kegiatan di mana ya? Di Jawa Tengah ya. Iya betul, di Akmil sana. Saudaraku yang dirahmati Allah, diketahui 347 siswa SMA 6 Depok tetap berangkat menuju Surabaya, Jawa Timur dalam rangka kunjungan objek belajar dalam kurung KAOB selama 8 hari hingga Senin tanggal 24 Februari tahun 2025. Padahal sebelumnya sudah dihimbau oleh Kang Deddy Mulyadi supaya tidak usah diberangkatkan. Keputusan ini tetap dilakukan meski gubernur terpilih Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan himbauan, sudah menghimbau agar SMA 6 Negeri 6, SMAN 6 Depok, SMA Negeri 6 Depok meniadakan studi tour melalui akun Instagram pribadinya. Semuanya ikut. Seluruh siswa ada 347 orang. Itu dari kelas 11, semuanya total 9 kelas. Wow, banyak banget. Ucap Humas SMAN 6 Depok, Sahri Muhammad, saat ditemui awak media.
pada hari Selasa 18 Februari tahun 2025. Syahri menyampaikan bahwa program ini tetap dilakukan karena memperoleh persetujuan wali murid, komite sekolah, dan pihak sekolah dalam rapat darurat pada hari Minggu 16 Februari 2025, kata Humas dari SMA Negeri 6 Depok. Ya, memang saudaraku, kalau saya mengikuti pemberitaan, memang banyak sekolah itu di berbagai tempat ya, di daerah lain, tidak hanya di Jawa Barat ya, itu mereka melaksanakan kegiatan, alasan mereka karena mereka sudah mendapatkan persetujuan wali murid. Biasanya pihak lembaga pendidikan itu meminta surat pernyataan. Jadi membuat surat pernyataan diberikan kepada muridnya dan muridnya minta kepada kedua orang tuanya supaya tanda tangan menyetujui, seperti itu. Biasanya pernyataan isinya ya kurang lebih bahwa wali murid tidak berkeberatan gitu. Biasanya begitu, aja pernyataan ya setuju misalnya. Dan komite sekolah itu biasanya ya menyetujui karena komite itu dianggap sebagai wakil pihak wali murid ya. Nah, tapi biasanya memang yang kurang berada itu memaksakan diri karena malu kalau tidak ikut kan. Teman-temannya pada ikut, mereka yang kurang berada akhirnya memaksakan diri sampai utang-utang gitu kadang-kadang. Ya itu ada lembaga yang seperti itu juga. Jadi tidak hanya di Jawa Barat. Maka dari itu kami berharap kepada kepala daerah di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bisa mengikuti jejaknya Kang Deddy Mulyadi ya. Saya kira seperti itu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, menurut humas dari kepala dari sekolah SMA 6, ya memang agak mempertanyakan itu. Kenapa Kang Deddy apa istilahnya ya membuat himbauan agar tidak diberangkatkan gitu studi tour ya kan, apalagi sudah dapat persetujuan wali murid, komite ya. Kemudian uang juga sudah terkumpul gitu ya. Jadi soalnya kemarin jaraknya cuma 1 hari dari video viral milik Pak Deddy ke hari keberangkatan Senin, ungkap Syahri. Syahri menegaskan ya studi tour itu yang direncanakan pihak sekolah sejak awal fokus kunjungan ke 4 PTN di Surabaya dan Malang ya, bukan ke Bali katanya ya. Jadi tidak ke Bali tapi ke Jawa Timur ya. Ya memang banyak sekali memang lembaga-lembaga termasuk SMA, lembaga pendidikan setingkat SMA itu hari-hari gini itu biasanya kunjungan perguruan tinggi dengan berbagai macam alasan ya. Ada sosialisasi dan sebagainya. Ya terserahlah. Wallahu alam, pokoknya saya menyampaikan beritanya seperti itu ya. Di Jawa Timur dikabarkan begitu ya. Siswa SMA 6 itu ya melakukan studi seperti itu ya. Jadi para siswa mereka berkunjung ke 4 perguruan tinggi negeri untuk melakukan kunjungan ya supaya memperoleh sejumlah informasi terkait pendaftaran penerimaan mahasiswa baru. Banyak yang seperti itu ya. Saya kira tidak hanya SMA Negeri 6 Depok yang melakukan studi tour dengan berbagai macam branding sebutan. Ada yang disebut kunjungan perguruan tinggi, ada yang disebut studi banding lah dan seterusnya ya. Saya baca lanjutannya ya. SMA Negeri 6 Depok itu memperoleh kemudahan untuk informasi perguruan tinggi dan juga dalam hal pendaftaran, ujar Syahri. Selanjutnya, siswa juga akan tinggal bersama penduduk desa Kungkuk, Batu, Malang selama beberapa hari untuk observasi lingkungan. Sementara Bali menjadi tujuan terakhir perjalanan wisata yang akan dilakukan 1 hari setelah rangkaian kunjungan dan observasi di Jawa Timur. Oh, jadi menurut humasnya nanti setelah di Jawa Timur langsung menuju Bali ya. Seperti itu saudaraku, menurut humas SMA N6 Depok. Nah, menurut dia
Para siswa atau wali murid yang kesulitan dalam membayar studi tour sebesar 3,8 juta. Wow, luar biasa loh, mahal. Relatif, bagi orang kaya yang nggak mahal. Bagi yang miskin tentu sangat mahal. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi ternyata siswa dibebani biaya studi tour sebesar 3,8 juta. Itu akan dibantu oleh komite bagi yang kesulitan. Pada rangkaian studi tour kali ini, sekitar 37 dari 347 siswa dibantu pembiayaannya untuk tetap berangkat mengikuti program ini. Ya, persoalannya memang kadang-kadang di dalam program itu disusupi dengan ya fee yang besar-besar itu. Antar travel itu biasanya ya bersaing untuk memberi besaran fee kepada oknum-oknum pejabat yang terlibat di dalam program studi tour. Ya, programnya bagus, programnya saya acungi jempol, ya punya niat yang bagus. Tetapi kadang-kadang pelaksanaannya itu ada permainan, ada oknum-oknum yang ya dikapitalisasi gitulah, seperti itu. Ada kecenderungan. Nah, itu ada yang menduga itu kepala kepeseknya itu bisa dapat fee sampai puluhan juta dari TL, dari perusahaan travel dan seterusnya. Wallahu alam. Saya hanya menyampaikan berita. Oke? Seperti itu saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi, Kang Deddy Mulyadi sebelumnya menghimbau agar rencana kegiatan studi tour SMA 6 tujuan Jawa Timur Bali ditiadakan. Pasalnya, menurut Kang Deddy Mulyadi, beliau mendengar keluhan wali murid yang keberatan dengan biaya studi tour yang dinilai terlalu besar. Saya meminta kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok, nggak usah deh studi tournya, kata Kang Deddy Mulyadi pada saat Sabtu 15 Februari tahun 2025. Kang Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa biaya studi tour yang ditetapkan sekolah, ya, jika ditambah uang jajan, orang tua siswa harus merogoh kocek sekitar 5,5 juta, ya, artinya 5.500.000 rupiah. Kalau ditambah dengan uang sakunya, kan nggak mungkin berangkat ke Jawa Timur, kunjungan ke perguruan tinggi, ke Bali, kalau tidak ada uang saku. Uang saku itu penting. Saudaraku, menurutnya penerapan makna studi tour, menurut Kang Deddy, bisa dilakukan di berbagai tempat di Depok saja, tanpa membebani finansial atau keuangan orang tua murid. Misalnya sampah di Depok menjadi masalah besar, itu bisa menjadi rangkaian studi di mana anak-anak jurusan biologi atau IPA bisa menggunakan metodologi bakteri sebagai mengurai sampah dengan menggunakan reduce, reuse, recycle, dan replace atau sering dikenal dengan R4. Terang Kang Deddy Mulyadi. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi seperti itu. Kenapa Kang Deddy kemudian selepas beliau itu dilantik secara momentumnya luar biasa hari ini, karena ini adalah untuk pertama kali sepanjang sejarah pelantikan kepala daerah serentak yang jumlahnya 961 kepala daerah, dari gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, kemudian wali kota dan wakilnya. Luar biasa saudaraku yang dirahmati Allah. Dan Kang Deddy memecahkan rekor. Beliau adalah orang yang pertama langsung membuat SK pencopotan kepada seorang kepala sekolah SMAN 6 Depok, saudara. Baik, saudara yang dirahmati Allah, mungkin Anda kangen dengan penampilan Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana sih sosoknya beliau ketika diwawancarai awak media? Beliau masih berpakaian dinas gubernur, ya, kerennya minta ampun. Coba kita simak, saya sajikan
khusus buat Anda. Berikut ini, saudara yang dirahmati Allah. Simak baik-baik ya. Nah, bentar ya, masih ada yang lewat. Jadi sabar dulu. Luar biasa, Kang Deddy langsung membuat gebrakan, gas, tancap gas gitu ya. Luar biasa. Terima kasih seluruh rangkaian tugas politik saya mengikuti pemilihan kepala daerah di Provinsi Jawa Barat. Hari ini berakhir dengan pelantikan. Untuk itu pelantikan ini adalah momentum kita untuk meluruskan kerangka pemahaman yang disebut dengan efisiensi. Karena selama ini efisiensi dipahami sebagai motong anggaran. Tapi di Jawa Barat itu efisiensi bukan motong anggaran. Efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja penting. Belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat, belanja hura-hura menjadi belanja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya misalnya dalam waktu 1 bulan sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan realokasi dengan tim transisi yang dibentuk oleh Pemprov Jabar. Saya sendiri tidak membentuk tim transisi. Dan tim transisi Pemprov Jabar terdiri dari 11 orang, diketuai oleh orang bernama Deddy Mulyadi, dan rata-rata pejabat eselon 3, bukan eselon 2. Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan mata anggaran yang dirubah dari belanja tidak penting menjadi belanja penting, itu dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, itu per tadi malam itu bisa mencapai 5,5 triliun, dan kita berharap bisa mencapai angka 6 triliun dalam waktu 2 hari ke depan sambil mengikuti kegiatan retreat di Magelang. Dari anggaran tersebut kami akan merubahnya menjadi apa? 1. Belanja ruang kelas baru sekolah SMA di Jawa Barat dari angka 60 miliar kami rubah menjadi 1,2 triliun, yaitu membangun 3.333 ruang kelas baru, membangun sekolah baru, kemudian juga kita ingin juga membebaskan tanah-tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam 2 tahun ke depan, karena kebutuhan masyarakat Jawa Barat untuk sekolah ruang kelasnya disiapkan oleh pemerintah provinsi 4,2 triliun, dan itu akan kami capai dalam waktu 2 tahun, 2026 dan 2027. Yang kedua, merubah belanja infrastruktur jalan dari 600 miliar dirubah menjadi 2,4 triliun, karena tidak mungkin investasi berkembang kalau infrastrukturnya tidak memadai. Kemudian juga kami merubah belanja listrik untuk warga miskin, yaitu membuat satuan sambungan untuk warga miskin, karena Jawa Barat hampir 200.000 rakyatnya tidak punya listrik. Anggarannya dari 20 miliar kami rubah menjadi 350 miliar. Kemudian kami ingin menyelesaikan kemiskinan dengan merenovasi rumah warga miskin dengan angka 40-50 juta per unit rumah. Maka angka belanjanya dari 20 miliar berubah menjadi insyaallah mencapai 120 miliar. Kemudian juga kami membangun nanti rumah sakit baru, membangun puskesmas baru, membangun puskesmas pembantu yang baru, menyiapkan mobil-mobil ambulan. Kita ingin belanja sekitar 200 unit untuk daerah terpencil, sehingga mereka bisa melayani warga terpencil dan menyiapkan dokternya serta kelengkapan di mobil tersebut. Nah, seluruh rangkaian ini adalah bagian dari kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk didorong agar masyarakat Jawa Barat memiliki ketahanan pangan yang cukup, memiliki pendidikan yang cukup, memiliki jaminan kesehatan yang cukup, dan kemudian juga memiliki pendidikan yang cukup. Dan yang paling utama, kami juga membaca fenomena tentang oknum ormas mengganggu investasi. Kami menyiapkan pembiayaan untuk melindungi para pengusaha, untuk menyiapkan biaya keamanan dengan istilah Koperasi Jabar Manunggal, yaitu mendorong perusahaan-perusahaan untuk kami dampingi agar tidak terganggu oleh oknum-oknum ormas, dari mulai pembebasan tanah, minta jatah ketika pembangunan, minta jatah ketika rekrutmen tenaga kerja melalui percalonan tenaga kerja, minta jatah produksi limbah ketika perusahaan berproduksi, dan itu selalu menjadi konflik di kawasan industri di Jawa Barat. Ini adalah orientasi program yang saya katakan efisiensi bukan memotong anggaran, tapi efisiensi adalah merubah alokasi anggaran. Termasuk kami akan mendorong pendapatan asli Jawa Barat itu kan 19 triliun hari ini, kami ingin minta pendapatannya ditaikin menjadi 21 triliun, sehingga belanjanya menjadi 33 triliun. Dan dana alokasi bantuan bagi hasil untuk kabupaten kota sebesar 6 triliun, itu 100% harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain. Pak, ada pengorbanan yang diikhlas seperti apa ya Pak? Untuk menurunkan itu? Oh, nggak ada pengorbanan. Yang berkorban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri nggak usah. Yang biasa piknik dengan berbau studi banding nggak usah. Yang biasa seminar-seminar nggak usah. Itu aja untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Jawa Barat. Karena
Luar biasa ya. Saya perlu ingatkan, Kang Deddy sejalan dengan Bapak Prabowo. Beliau itu tidak mau program-program yang sekiranya mubazir itu dilanjut, misalnya studi apa ya, tadi studi banding gitu ya, untuk biaya mobil dinas ya, karena dia sudah punya mobil ngapain gitu kan. Banyak, luar biasa ini untuk masyarakat ya. Kegiatan seperti itu berpuluh-puluh tahun tidak menghasilkan apapun kecuali SPJ. Kita berangkat rombongan dari Bandung setelah terima jabatan. Ya. Awal-awal kan jadi sering banget nggak pidana kasus dan terakhir mereka kan ditolak sampai sebagai gubernur Jabar ada di lagi. Kalau sebagai gubernur kan tidak bisa melakukan apapun, tetapi memberikan supporting pada para pengacara untuk melakukan kasasi yang kedua itu bisa dilakukan. Jadi tinggal para pengacaranya untuk terus mengumpulkan bukti agar bisa melakukan peninjauan kembali, bukan kasasi, peninjauan kembali yang kedua. Pak, selain tadi seminar, lain-lain ada lagi Pak gubernur Jabar untuk anggaran yang Ada, misalnya gini, bantuan untuk membangun ruang kelas baru 60 miliar, tapi beli alat komunikasi, telekomunikasi sekolah 730 miliar. Itu kan aneh gitu. Kelasnya belum ada, perangkat digitalnya disiapin gitu. Aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau itu memang tidak bermanfaat bagi kepentingan publik. Itu yang dilakukan oleh kita. Saya baju dinasnya dihapus. Anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat 150 juta lebih. Itu dinolkan. Anggaran kunjungan luar negerinya 1,5 miliar dinolkan. Anggaran Keren ya, baju dinas dihapus. Kunjungan luar negeri miliaran dihapus. Wah, keren ini. Mungkin kalau orang lain dihabisin gitu. Haji mumpung. Kang Deddy tidak mau. Ini harus diapresiasi dan mudah-mudahan dicontoh oleh kepala daerah yang lain ya. Baju dinas dihapus. Kunjungan luar negeri yang miliaran dihapus ya. perjalanan dinasnya 1,8 sekian miliar. Disisain hanya 700. Jadi hampir hilang, hampir 40%. Apakah ada pengadaan kayak mobil dinas? Oh, saya nggak ada. Saya hari ini mobil dinasnya tidak ada. Jadi pakai mobil pribadi aja. Keren. Hei Pak Gubernur seluruh Indonesia. Kalian itu udah kaya-kaya. Mobil Anda udah bagus-bagus. Ikuti Kang Deddy Mulyadi. Nggak usah anggarkan untuk beli mobil dinas yang baru. Mobil Anda masih bagus-bagus tuh. Saya tahu tuh, ya. Untuk rakyatmu. Ya, untuk rakyatmu nih. Kalian bisa contoh Kang Deddy Mulyadi. Keren, saya sampai merinding loh. Mobil dinas nggak mau dikasih negara. Beliau hapus. Mana ini? Kalau ada seperti ini, luar biasa. Ada. Jadi pakai mobil pribadi aja. Karena mobil dinas gubernur lama juga banyak banget. Ya. Oh, sudah disiapin, sudah di packing. Apa aja, kaos, training, topi, sepatu, baju satpol pp. Oh, lengkap. Siap. Oh iya, kan? Ya gini, yang tidak diterima ya, tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar, penasehat itu kan kalau menimbulkan biaya dalam pendapat saya. Jadi seluruh penasehat di Provinsi Jawa Barat semuanya relawan, sukarela. Jadi tanpa biaya. Ya, minggu depan setelah pulang retreat SK-nya saya tanda tangan. Ya, arahannya adalah agar Jawa Barat konsep pembangunannya, pembangunan kawasan lingkungan makin kuat. Kita juga KPS, pembangkit listrik tenaga sampah di seluruh wilayah di Jawa Barat. Dan kemudian ini yang paling penting, hari ini saya mengeluarkan perintah untuk melakukan nonaktif pada kepala sekolah, salah satu kepala sekolah di Depok, karena siswanya pergi ke Bali. Padahal sudah ada surat edaran PJ Gubernur yang melarang anak-anak sekolah itu bepergian pelesir di luar Provinsi Jawa Barat. Nah, itu dah, beliau mendengar. Kalian mendengar ya? Tuh, beliau menyampaikan sendiri. Beliau sudah mencopot kepala sekolah SMA N6 Depok karena tidak mengindahkan himbauan PJ Gubernur agar tidak usah studi tour keluar Depok. Terima kasih ya saudara-saudara yang sudah hadir menemani kita. Dikit lagi ya. Masya Allah, Kang Deddy harus dicontoh ini untuk efisiensi anggaran.
mobil dinas, baju dinas, kunjungan luar negeri, Masya Allah itu semuanya dipangkasin ya. Mesir di luar provinsi Jawa Barat. Peran Bu Susi ya harapannya adalah Bu Susi tetap memiliki spirit yang kuat untuk membantu pemerintah provinsi Jawa Barat agar lautnya terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagarin. Bu Susi memberikan arahan-arahan tentang konsepsi pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, kemudian konsepsi tentang pembangunan lintas darat. Ya, sudah ya saudaraku, itu cuplikan wawancara dengan Kang Deddy Mulyadi. Kalian sudah dengar sendiri, beliau langsung tancap gas, langsung mencopot kepala SMAN 6 Depok. Baik, saya kira itu aja. Mohon maaf tidak bisa membaca komentar Anda. Saudaraku, terima kasih atensinya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, hanya untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Ya, terima kasih Bang Ratu Bagus dan lain-lain. Ya, Sastra Jendra juga. Semuanya, mohon maaf tidak bisa sebut satu-satu. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.